Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Tabungan Milenial. Di video kali ini kita akan memberikan 5 kesalahan tentang pengelolaan uang. Apa itu aja? Simak terus. Iya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini membahas tentang seputar dunia finansial ya di usia muda. Buat anak-anak milenial, simak terus nih. Oke. Mengelola keuangan itu di usia muda sangat perlu teman-teman. Teman-teman harus lakukan beberapa hal yang menurut teman-teman itu bisa meningkatkan penghasilan. Namun jangan lupa jangan melakukan 5 kesalahan ini ya. Yang pertama, kesalahan yang membuat kalian itu terlalu berlebihan tentang uang yaitu terlalu baper atau terbawa perasaan dengan keuangan. Nah, kalau misalkan masalah ini, teman-teman itu jangan bersedih ketika nggak punya uang. Teman-teman itu jangan terlalu seneng ketika punya uang banyak. Uang itu hanya sekedar alat pembayar teman-teman. Uang itu hanya sebuah angka. Uang itu bukan tujuan dan uang itu bukan teman hidup. Setuju nggak sampai di sini? Jadi jangan terlalu baper ya dengan keuangan kita. Kalau misalkan sih memang kondisi dimana keuangan kita itu lagi surut, ya teman-teman dalam menyikapinya secukupnya aja. Teman-teman coba berpikir lebih tenang gimana caranya biar dapat uang yang lebih banyak dari sebelumnya gitu teman-teman. Yang kedua, teman-teman itu tidak merencanakan keuangan dengan baik. Tentunya hal tersebut bisa bikin keuanganmu jadi jebol. Contohnya nih, teman-teman itu mendapatkan penghasilan misalkan gaji atau pendapatan dari jualan misalkan. Jadi teman-teman itu tidak merencanakan buat apa sih uang-uang tersebut, dilarikan kemana dan tujuannya untuk apa. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mengumpulkan duit ataupun ngumpulin uang tapi nggak ada tujuannya, pastinya nggak enak teman-teman. Jadi tentukan rencana keuangan kamu ya setiap bulannya gitu. Nah, yang ketiga ini menurut saya cukup variatif nih buat pekerja ataupun buat para pengusaha muda. Awal-awal itu menurut saya udah sangat penting. Kalian itu harus memisahkan uang untuk kebutuhan bulanan dan uang untuk tabungan gitu teman-teman. Misalkan teman-teman itu seorang pekerja di mana gajian misalkan 10 juta sebulannya gitu. Jadi teman-teman itu harus punya 2 tabungan gitu teman-teman. Jadi 1 tabungan untuk menabung. Jadi ketika kita setelah selesai dapat penghasilan langsung disisihkan sebagian besar, misalkan 20% atau 30% untuk menabung, disisipkan di rekening yang lainnya gitu tentunya. Atau jika teman-teman itu seorang pengusaha, harus dipisahkan antara modal dan juga keuntungannya. Jadi biar itu lebih jelas teman-teman ya. Jadi nggak amburadul, nggak campur-campuran. Kalau misalkan campur-campuran, takutnya nih kalau untuk seorang pedagang atau pengusaha biasanya gak jelas gitu teman-teman uangnya, mana uang yang modalnya, mana uang yang untungnya. Jadi satu kan nggak gimana gitu. Untuk yang kesalahan berikutnya, teman-teman itu tidak memiliki sebuah pandangan masa depan tentang keuangan. Jadi kalau saya pribadi nih, saya punya pandangan keuangan tentang setiap tahunnya teman-teman. Jadi saya menabung sekian juta per bulan untuk dijadikan apa. Jadi tahun depan teman-teman misalkan punya tujuan untuk pandangan keuangan itu misalkan pengen menikah, atau tahun depan teman-teman pengen bisa beli motor dengan cash, ataupun tahun depan pengen teman-teman beli mobil cash. Jadi ada pandangan tentang keuangan untuk tahun-tahun berikutnya teman-teman. Jadi dengan begitu caranya teman-teman itu akan lebih giat menabung tentunya. Dan jangan lupa ya, untuk usia muda itu cuma sekali teman-teman. Jadi selalu menabung itu di instrumen investasi yang menurut saya untuk resikonya itu sedang dan moderat ya. Jadi bisa di instrumen reksadana untuk 1 sampai 5 tahun, reksadana obligasi pasar uang bisa teman-teman, atau reksadana saham atau saham sekalipun itu untuk tujuan 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tujuan, saya pengen bangun rumah deh 3 tahun ke depan, teman-teman nabung di instrumen saham ya itu kurang cocok teman-teman, karena saham itu nilainya terlalu fluktuatif tentunya. Dia high risk dan high return sih, makanya kalau untuk di bawah 5 tahun nggak disarankan sih.
Yang berikutnya teman-teman itu harus, kesalahan berikutnya itu tidak mengevaluasi setiap pengeluaran dan pemasukannya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu udah tahu nih per bulannya itu pengeluaran berapa, pemasukan berapa, harus dievaluasi juga setiap akhir bulannya. Kalau saya pribadi nih teman-teman, kalau saya pribadi misalkan saya gajian tanggal 25 misalkan ya, jadi di tanggal 20 itu saya sudah merencanakan keuangan saya sudah menulis di catatan harian saya. Jadi untuk gaji sekian dengan di tabungan sekian, kalau misalkan dimasukin total segini, dan itu pengeluarannya apa aja, misalkan buat cicilan mobil atau bayar rumah, ataupun pengeluaran bulanan makan, beli gas, beli listrik, dan terus untuk transport dan juga perjalanan, jajan dan lain sebagainya, itu saya sudah rangkumin teman-teman. Jadi kalian nggak akan jauh-jauh dari rencana tersebut untuk pengeluarannya. Jadi ketika kita pengen mengeluarkan uang untuk di lain rencana itu, jadi kayak masih bisa mikir-mikir gitu. Oke teman-teman, jadi intinya sih kalau misalkan menurut saya teman-teman itu harus meningkatkan penghasilan dan juga meminimalisir pengeluaran teman-teman. Jadi semoga keuangan kita lebih baik dan juga masa muda kita itu tidak terbuang sia-sia teman-teman ya. Jadi kita harus memanfaatkan masa muda kita. Dan cukup sekian video kali ini, ditunggu video-video berikutnya dari channel Tabungan Milenial. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayah Abi. Di video kali ini saya akan memberikan 5 hal yang membuat